Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SPH dan juga Classy People? Seperti biasa, welcome back to our channel ya. Selamat datang di podcast Semen Padang Hospital, di mana di podcast ini kita bakal ngobrol terkait dengan informasi seputar kesehatan dengan orang-orang yang sudah profesional tentunya dari Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat, Semen Padang Hospital. Seperti biasa ada saya Bimo Alvaro yang akan memandu Anda di dalam podcast ini. Dan kita udah nyiapin nih banyak pertanyaan terkait dengan tema obrolan kita di kesempatan kali ini. Nah, sahabat SPH dan juga Classy People, musim pancaroba nih lagi happening banget belakangan ini dan tentunya sangat dikhawatirkan oleh banyak orang karena bisa menjadi faktor utama terjangkitnya berbagai macam penyakit. Nah, di pergantian musim ini nih, cuaca menjadi tidak menentu. Mungkin ada pernah ngalamin ya ketika di siang hari ngalamin cuaca yang terik banget, tapi tiba-tiba diguyur hujan di sore hari sampai malam hari. Dan gak mau dong ya kalau misalnya kerjaan Anda terganggu gara-gara musim pancaroba ini. Menjaga ketahanan adalah sebuah kuncian banget dibuat diri kita dan bisa menghindarkan diri kita dari terserang berbagai macam penyakit. Gak usah ngobrol panjang banget ya Classy People, kita udah gak sabar untuk ngulik seputar gimana tips untuk menjaga ketahanan tubuh bareng Dr. Eka Sri Wahyuni yang merupakan dokter umum dari Semen Padang Hospital. Kita kenalan dulu. Gimana kabarnya dok? Halo, selamat siang. Saya Dr. Eka Sri Wahyuni. Kabar saya baik? So far dokter gimana pengalamannya bekerja di Semen Padang Hospital? Oke, so far sih enak ya kerja di sini, cukup nyaman dan saya udah cukup lama juga sih bergabung, udah hampir 1 tahun ya di Hampir 1 ya tahun. di SPH. Jadi saya bergabung dari 2021 Desember. Wah luar biasa banget nih Classy People. Kita bakal join ya untuk ngobrol seputar tips ketahanan tubuh di musim pancaroba bareng Dr. Eka. Nah dok, pasti dokter juga pernah ngalamin ya gimana musim pancaroba ini yang benar-benar di luar ekspektasi kita. Nah yang namanya musim pancaroba adalah momen pergantian musim. Biasanya orang-orang udah pada khawatir untuk takut terserang penyakit. Nah kalau boleh tolong dijelasin nih dok, kira-kira penyakit apa aja nih yang bisa diderita orang di saat musim pancaroba ini? Oke, kita bahas tentang musim pancaroba ya, dan begitu juga banyak penyakit yang sering terjadi nih di masa transisi ini. Jadi yang perlu kita tahu dulu untuk musim pancaroba itu apa sih? Jadi musim pancaroba itu adalah masa transisi di mana terjadinya perubahan cuaca yang kadang juga lumayan cukup ekstrim ya, dari cuaca yang panas ke cuaca yang dingin atau musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi penyakit apa aja nih yang sering muncul? Ya paling sering itu adalah gangguan saluran pernafasan. Contohnya ya faringitis, terus juga ya ISPA ya, garis besarnya infeksi saluran nafas atas. Kemudian juga tonsilofaringitis nih pada anak-anak sering terjadi karena merupakan salah satu daya tahan tubuhnya juga ya. Terus yang paling sering terjadi tuh demam berdarah nih, cukup banyak loh, masih banyak terjadi di kota-kota besar juga ya. Kemudian ada penyakit lainnya, contohnya nih kalau misalnya sekarang kan sering terjadi banjir ya, musim hujan, leptospirosis mungkin masih bisa terjadi karena mungkin penularannya dari air pipis tikus ya, atau air kencing tikus yang nanti mengkontaminasi air banjir dan mengenai manusia gitu. Secara garis besar itu sih paling sering mungkin gangguan pernafasan ya, gangguan pernafasan, batuk pilek, demam berdarah, cikungunya juga bisa, kemudian leptospirosis dan banyak lainnya. Oke, dari berbagai macam penyakit ini dokter, paling banyak itu disebabkan oleh apa aja? Kalau tadi kan sudah dijelaskan mungkin karena faktor cuaca, apakah seperti cikungunya, terus juga demam berdarah juga bisa menjadi faktor penyakit juga ya dokter ya? Itu bisa disebabkan oleh apa aja? Karena kualitas mungkin lingkungannya kah? Atau mungkin pola hidup atau gimana nih dokter? Oke, kita bahas untuk penyakit itu dia ada 3 hal yang perlu kita tahu ya. Ada host, kita manusia, terus ada environment ataupun lingkungan juga ya, dan ada faktor penjamunya. Jadi istilahnya emang ada sumber infeksinya dan ada manusia kita yang akan diinfeksi oleh virus ataupun bakteri tersebut, dan juga faktor lingkungan pasti berpengaruh. Kenapa faktor lingkungan? Ya otomatis seperti virus maupun bakteri otomatis akan berkembang ya. Berkembangnya di cuaca yang lebih dingin mungkin akan lebih stay lebih lama ya. Kemudian kita dari faktor manusianya apa? Daya tahan tubuhnya mungkin yang belum cukup oke, atau daya tahan tubuh atau imunitasnya juga yang berkurang.
Selain itu faktor bakterinya nih ataupun jadi kalau misalnya contoh DBD kita ambil salah satunya, itu kan disebabkan oleh adanya infeksi dari sebuah virus ya, sebuah virus yang dibawa oleh agennya itu nyamuk ya, Aedes aegypti namanya. Yang nanti akan menginfeksi kepada manusia. Jadi nanti membawa virus via nyamuk itu menggigit manusia, terjadilah DBD. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Wah, demam berdarah pun juga bisa berujung kematian ya dokter ya? Iya, benar. Oke, ngeri banget nih sahabat SPH dan juga Classy People. Dan tentunya dengan adanya podcast ini, kita bisa meningkatkan awareness terkait dengan ketahanan tubuh di musim pancaroba. Nah, sahabat SPH dan juga Classy People, sekedar menambahkan nih, dari referensi yang saya dapat nih juga ya, salah satu beberapa penyakit yang bisa kita dapat di musim pancaroba ini juga ada tipes dan juga diare nih dokter. Di gambaran saya itu diare biasanya dipicu oleh mungkin makanan yang kurang bersih, terus mungkin anak-anak yang jajan sembarangan. Ternyata diare juga bisa menjadi penyakit yang diderita di musim pancaroba. Ini kenapa bisa terjadi nih dokter, kalau boleh dijelaskan? Oke, mungkin kalau diare berkaitan dengan PHBS juga ya, pola hidup bersih dan sehat. Mungkin ini kalau di kota besar jarang terjadi, cuman yang sering mungkin di daerah-daerah mungkin ya banjir ataupun misalnya MCK-nya belum bagus nih, masih sering buang air besarnya ke sungai gitu kan, air sungai terkontaminasi dan masih banyak digunakan untuk dikonsumsi oleh masyarakat, otomatis itu kan menjadi sebuah masalah ya, masalah kesehatan yang perlu kita waspadai karena kan menjadi sumber infeksi, menjadi masalah pencernaan, pasien akan mengalami diare ataupun muntaber ya istilahnya, disertai dengan muntah dan diare gitu. Waduh, nggak kebayang ya dok ya kalau misalnya di suatu sungai, di atasnya ada orang buang air, di bawahnya orang yang cuci baju. Wah, kualitas airnya pasti juga bakal terganggu Iya, gitu ya. benar. Oke, nah tadi dokter juga menjelaskan bahwasanya salah satu faktornya itu adalah faktor si manusianya itu sendiri. Nah, apa kabar nih buat mereka yang emang kayak berkarirnya luar biasa banget, diforsir 24 jam kerja mulu, kurang istirahat. Apakah ini juga bisa memicu terjangkitnya penyakit di masa musim pancaroba? Oke, itu tentu ya. Soalnya karena kita sebagai human atau manusianya tentu butuh yang paling utama adalah sistem kekebalan tubuh ya, atau daya tahan tubuh. Kalau terlalu diforsir, suatu kegiatan yang tidak diimbangi oleh asupan nutrisi yang adekuat, terus istirahat yang cukup, konsumsi vitamin ataupun mineral yang cukup, ya otomatis dengan kegiatan yang terlalu diforsir ditambah dengan perubahan cuaca yang ekstrim ya, otomatis daya tahan tubuh kita nggak cukup oke, diterpa oleh suatu penyakit akan lebih gampang nih, akan lebih gampang muncul gejalanya atau lebih gampang sakit. Saat sakit pun kalaupun daya tahan tubuhnya juga tidak bagus, ya durasi rawatan ataupun sembuhnya juga akan cukup lama begitu. Dan yang pengen di-highlight lagi, bakal ada duit keluar juga ya dokter, Iya, benar untuk banget. membiayai perawatan Iya. itu gitu loh. Jadi Benar. buat Anda yang pengen ngehemat budget, jangan sakit-sakit dulu nih Iya. sahabat SPH dan juga Classy People. Karena sehat itu mahal ya, jadinya costnya makin tinggi gitu. Oke deh, Oke. lanjut ya dokter Eka ya. Nah, di sini juga saya ngedapetin referensi bahwasanya seperti yang dokter jelaskan juga, penyakit yang bisa diderita itu adalah cikungunya dan demam berdarah. Dan gejala yang dihadapi itu pun kayak 11-12 ya dokter ya. Iya. Demam, terus juga nyeri sendi. Nah, dengan gejala yang hampir sama, apa sih yang membedakan cikungunya sama demam berdarah? Oke, mungkin cikungunya nggak banyak familiar ya kalau sekarang. Tapi sebenarnya kalau untuk DBD atau demam berdarah dengue itu dengan cikungunya secara umum itu mungkin nggak jauh berbeda. Sama-sama ditularkan oleh satu nyamuk yang sama, tuh Oke. Aedes aegypti juga bisa menularkan cikungunya loh. Tapi bisa juga Aedes albopicus ya, bisa juga menularkan cikungunya. Cuman perbedaan yang mencolok apa? Kalau misalnya DBD itu inkubasinya ya sekitar 3-7 hari ya setelah tergigit oleh nyamuk. Sedangkan kalau kalau cikungunya itu bisa sampai 12 hari. Cuman gejala yang lebih menonjol apa? Gejala yang lebih menonjol itu kalau pada cikungunya itu poliartralgia. Jadi nyeri sendinya lebih hebat, bahkan bisa hingga hitungan bulan. Berbeda dengan nyeri sendi yang dirasakan oleh DBD ya, saat kita DBD itu akan berbeda. Terus pola demam yang perlu kita garis bawahi, kalau pada DBD itu pola demamnya ada
2 fase ya, fase demam dengan fase kritisnya. Jadi di mana di fase demam itu terus-menerus, kemudian sempat turun seperti pelana kuda, di mana saat itu kita merasa udah oke nih badan, udah udah ngerasa sembuh, udah baik-baik nggak aja demam, gitu. Padahal di saat itu adalah fase kritis di mana trombosit turun terus atau indikator darahnya kita lihat trombosit atau keping darah itu turun terus, tidak diimbangi dengan istirahat dan minum air putih yang cukup. Ya itu akan menjadi suatu masalah ya, bisa jatuh ke tahap shock namanya, dan pasien bisa tidak diselamatkan. Sedangkan kalau cikungunya ya, kalau trombosit ya bisa aja sih turun, cuman tidak sedrastis, tidak merupakan indikator utama seperti DBD ya. Terus gejalanya, kalaupun ada bintik-bintik merah tuh pada DBD itu kalau kita lihat ditekan di kulit itu akan akan hilang gitu. Sedangkan kalau pada cikungunya enggak terlalu. Jadi memang khasnya pola demam sih yang perlu kita garis bawahi, dan gejala yang khas pada cikungunya itu adalah poliartralgia, nyeri sendi yang hebat, berpindah-pindah dan sering berlanjut hingga hitungan bulan. Waduh, nyeri sendi nih classy people juga sahabat SPA. Itu nggak bisa diobatin pakai pijit biasa kan dok? Oh jangan, Jangan beda. gitu ya, berbahaya sahabat SPA dan juga classy people. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih dok, dokter pernah memberikan semacam tindakan untuk pasien-pasien yang masih berumur balita nggak dok? Untuk yang hal-hal penyakit di musim pancaroba ini. Oke, yang akhir-akhir ini sering terjadi ya, yang datang juga ke IGD kita itu DBD itu sering ya. Tifoid fever atau tipes itu juga sering. Batuk pilek, nggak cuma anak-anak, kalau dewasa juga sering terjadi ya. Jadi kalau pada DBD yang perlu kita atasi ya tentu demamnya, gejala atau keluhannya. Kalau memang hitungan demamnya juga sudah cukup lama, sudah muncul gejala mungkin perdarahan ya, kalau DBD ya otomatis namanya demam berdarah. Betul. Pasti ada manifestasi perdarahan, contohnya mimisan atau gusi berdarah, itu sering terjadi pada DBD ya, jadi nanti ada grade-grade-nya itu. Ya otomatis kalau memang kita lihat dari indikator laboratoriumnya trombositnya turun jauh, ya memang harus segera di terapi cairan ya, memang kita harus terapi cairan, pasiennya kita rawat inap. Sedangkan kalau misalnya masih cukup oke, klinisnya bagus, ya mungkin bisa rawat jalan dengan catatan ya, mungkin minumnya lebih adekuat nih di rumah. Namun kalau ISPA atau gejala batuk pilek ya kita atasi. Kalau memang dia ada faringitis, demam tinggi ya mungkin bisa pemberian obat-obat simptomatis. Kalau memang dia penyebabnya bakteri bisa dikasih antibiotik juga. Oke, tapi kan dok kalau misalnya pasien dewasa, kalau sakit mereka tuh bisa ngomong gitu ya. Apa kabarnya buat balita atau mungkin anak-anak yang belum bisa ngobrol gitu loh. Kan kasihan ya dok ya kalau misalnya dia sakit tapi nggak bisa ngutarain gitu loh. Itu biasanya dari dokter gimana nih dok? Nah kalau dari kita sih kita harus lebih aware ya ke keluarganya. Jadi orang tua nih merhatiin pertanda-pertanda khusus yang wajib. Jadi warning sign ya kalau kita bilang. Terutama pada DBD nih, kalau misalnya sudah ada mimisan, gusi berdarah atau perdarahan spontan itu, atau bintik-bintik di kulit, demam naik turun, atau demam sudah 3 hari berturut-turut tidak turun, segeralah bawa ke IGD. Apalagi misalnya anaknya juga minumnya tidak adekuat nih, anaknya udah tampak letargis ya, udah minumnya nggak adekuat, udah tampak lemes, ya itu jangan dibiarkan lagi. Jadi warning sign ini adalah hal yang penting kita edukasikan kepada orang tua pasien. Jadi tapi bukan artian panik juga ya pada kondisi saat ini, kita harus tahu di mana waktu anak ini harus dibawa segera ke IGD atau masih bisa kita treat dulu di rumah dan pemberian antipiretik atau obat demam. Gitu. Oke, pas banget nih classy people dan juga sahabat SPA. Yang penting yang harus digarisbawahi jangan panik. Ntar kalau misalnya si kecil udah ngerasa demam, lemas, terus orang tuanya panik ya mohon maaf nggak dapet jalan keluar gitu ya dokter ya. Oke deh. Nah sekarang kita udah mengungkap berbagai macam penyakit dan juga segala penyebabnya juga nih sahabat SPA dan juga classy people. Kita langsung terjun aja nih dok, langsung ke tips gimana untuk menjaga ketahanan tubuh selama di musim pancaroba. Kita mulai dari aspek makanan dulu. Makanan yang pas untuk memenuhi asupan nutrisi di musim pancaroba ini apa aja nih dok? Oke, untuk musim pancaroba ini persiapannya banyak ya. Jadi salah satunya contoh makanan, otomatis makanan yang nutrisinya cukup. Oke, boleh kita sesuaikan dengan apa yang misalnya ini ya di rumah kita cukupkan proteinnya, karbohidratnya, kemudian juga mineral dan vitamin itu emang harus sebaiknya komplit ya. Bisa kita temukan kalau protein ya mungkin daging-dagingan, ayam, ikan gitu ya, telur juga itu salah satunya. Di porsi makannya juga cukup 2-3 kali sehari, sarapan jangan lupa.
ditambah juga dengan persiapan dengan pemberian vitamin dan mineral. Boleh apa aja, tapi karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh boleh vitamin C tuh. Cuman pada dosis atau kadar yang dianjurkan oleh dokter. Jadi jangan sembarangan minum juga karena kan efek sampingnya obat juga ada gitu. Dan juga cocok-cocok kan bukannya dokter ya. Kayak misalnya ada temen yang ngerasa, oh ini produk nih bagus nih buat kamu. Taunya pas dicobain ternyata nggak cocok gitu ya. Jadi mungkin ada baiknya untuk menambahkan literasi untuk produk suplemen yang pas buat Anda juga nih, Iya. sahabat SPH dan juga Classy People. Nah dari kegiatan olahraga nih dok, kita kan juga pengen keringetan, pengen mungkin di masa penghujan seperti ini kita nggak boleh dong leleh ya, nggak olahraga gitu loh. Olahraga macam apa yang bisa kita lakukan nih dok? Oke, kalau olahraga kita bisa lihat musim saat ini ya. Kalau misalnya terlalu terik atau terlalu panas, kita tidak boleh terlalu memforsir ya aktivitas yang mungkin menyebabkan dehidrasi gitu. Jadi mungkin bisa disesuaikan aja. Kalau memang cuacanya lagi cerah, jalan santai di pagi hari atau maraton itu diperbolehkan saja. Kalau memang cuacanya cenderung hujan, ya bisa aktivitasnya di rumah, lakukan kegiatan olahraga ringan saja di rumah itu tidak masalah. Yang penting disesuaikan 2-3 kali dalam seminggu dilakukan olahraga gitu ya. Disesuaikan dengan cuaca. Kalau jangan terlalu ekstrim ya olahraganya. Jangan sampai terlalu dehidrasi, jadi makanya bikin ngedrop. Jadi bukannya jadi bugar. Malah jadi ngedrop gitu. Oke deh, kalau durasinya berapa lama dok? Satu kali melakukan olahraga? Tergantung ya, kita lihat lagi basic masing-masing orang, apalagi kalau misalnya ada komorbid atau suatu penyakit ya. Kalau memang dia ada riwayat penyakit tertentu ya kita tidak bisa paksakan. Contoh misalnya dari riwayat penyakit jantung atau apa ya, olahraganya disesuaikan saja sesuai anjuran dokternya. Mungkin kalau kita dewasa yang bugar bisa sampai 1 jam mungkin atau sampai 2 jam ya, tergantung kesanggupan juga. Yang penting jangan diforsir dan jangan sampai dehidrasi aja. Itu dia sahabat SPH dan juga Classy People. Dan yang paling sering saya dengar dok ketika menjaga ketahanan daya tubuh ya, itu dengan menjaga pola istirahat. Yang namanya begadang gak boleh dilakuin, terus juga apalagi ya dari unsur mungkin kesehatan kulit pun begadang juga bisa mengganggu gitu ya dok ya. Iya benar. Nah sebenarnya seberapa penting sih dok ini menjaga pola istirahat? Kalau istirahat, berdasarkan literatur dewasa itu wajib istirahat ya di malam hari itu 6-8 jam. Ya. Jadi setidaknya memenuhi kebutuhan tidur itu sudah cukup ya. Jadi kalau mau beraktivitas di siang hari silahkan, tapi diimbangi dengan pola tidur. Kalaupun nanti mungkin ada yang kerja shift-shiftan ya, mungkin agak bingung juga. Yang penting kebutuhan tidur hariannya juga harus terpenuhi, jangan sampai terlalu diforsir jadi capek, jadi ya kurang istirahat, jadi daya tahan tubuh juga makin turun. Iya, mungkin ada Classy People tunggu sahabat SPH yang lagi kerja bagai kuda untuk biaya pelaminan yang OTW pengen nikah ya, harus dijaga juga ya dok Harus ya. dijaga juga, Jangan benar. sampai diforsir gitu ya. Oke deh, sebelum kita menutup kebersamaan kita di podcast kali ini bareng Dr. Eka, kita pengen denger deh semacam closing statement atau pesan-pesan dari Dr. Eka buat penonton dan juga pendengar podcast Semen Padang Hospital. Silakan dokter. Oke, karena topik kita saat ini adalah bagaimana cara mengantisipasi suatu penyakit di musim pancaroba. Jadi dari saya tipsnya adalah pertama dengan menjaga daya tahan tubuh. Caranya makan pola makan yang bergizi dan nutrisi yang cukup, makan vitamin dan mineral yang cukup, kemudian air putih yang cukup pastinya ya. Istirahat yang cukup 6-8 jam sehari untuk dewasa, kemudian aktivitas fisik disesuaikan dengan kegiatan sehari dan hari-hariannya, dan olahraga juga harus wajib 2-3 kali seminggu. Dan tips satu lagi, karena memang sekarang masih banyak kejadian DBD ya, nih ya kita fokus. Jangan lupa pola hidup bersih dan sehat itu penting banget loh. Jangan sampai ditinggalkan. Cuci tangan, oke, itu penting banget. Jangan sampai mau makan tapi lupa cuci tangan. Bener. Ya, cuci tangan. Kemudian jangan lupa juga untuk kalau misalnya ada tempat-tempat yang air tergenang, kebersihan rumah itu juga wajib dijaga ya. Menguras, menutup bak mandi itu penting. Karena memang sumber nyamuk penularan DBD itu dari sana di musim penghujan ini. Itu aja mungkin. Wah, pas banget. Komplit semua nih sahabat SPH dan juga Classy People informasi terkait dengan tips menjaga daya tahan tubuh di musim pancaroba. Tentunya dengan closing statement dari Dr. Eka ini juga menutup kebersamaan kita di podcast Semen Padang Hospital kali ini. Tapi jangan sedih dulu ya, bakal ada episode-episode selanjutnya yang akan kita hadirkan, tentunya ngobrol bareng dengan dokter yang profesional di Semen Padang Hospital.
Itu dia Classy People, tentunya kita harapkan juga dengan adanya podcast ini menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda dalam ilmu kesehatan. Nantikan obrolan lainnya bersama narasumber dan juga saya Bimo Alvaro. Saya pamit undur diri dulu, bareng juga tim teknis dan juga tim Semen Padang Hospital yang sudah hadir membantu mendukung terlaksananya Semen Padang Hospital dalam bentuk podcast ini. Untuk itu saya pamit, assalamualaikum and then see you.